Oke, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Aku Sally. Aku seorang ibu rumah tangga dan wanita karir juga. Anaknya berapa anaknya? Anaknya 1. Oke. Halo, aku Fen, aku mama anak 3 dan aku juga wanita karir. Ini episode pertama banget kita ya. So excited. So excited juga. Nah, Ezra Talk ini kita bakal bahas apa sih, Fen? Kita bakal bahas anything tentang perempuan. Benar. Jadi everything tentang perempuan. Jadi kalau misalnya kalian nantinya nextnya mungkin punya pertanyaan, Ya. kita bisa bahas di sini juga Bener, bareng-bareng. boleh share di komen kali ya, Betul. tanya-tanya atau di DM IG kita Ezra Talk. Betul. Nah, hari ini kita mau bahas something yang spesial dan Ya. banyak banget sebenarnya yang concern juga tentang hal ini dan mempertanyakan hal ini, yaitu tentang independent woman atau wanita mandiri. Yes, apalagi di era sekarang ya, Betul. yang banyak banget perempuan yang dituntut nih secara nggak langsung untuk bisa mencapai sesuatu, bisa mandiri, ya kan? Betul. Tapi juga kayak punya peran-peran lain yang sebenarnya juga banyak, ya kan? Betul. Ini itu memang concern para wanita banget sih, makanya kita mengangkat tema ini untuk episode pertama kita. Yes. Nah, sebelumnya aku bacain dulu nih, sebenarnya apa sih arti independent woman ya kalau di internet ya. Oke. Oke. Independent woman adalah perempuan. Wait ya, aku bacain dulu supaya kita tidak salah. Independent woman adalah perempuan yang memiliki kemampuan dan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Wow, dari artinya aja udah mengandung banyak pertanyaan ya. Oke, aku tanya dulu kali ya supaya kita mengalir aja ngobrolnya. Apakah perempuan harus mandiri, Van? Menurut Van? Kalau menurut aku iya, karena di era yang sekarang ya, kayak mulai dari peran seorang wanita, terus kayak kita jadi ibu, kita jadi istri, kita jadi pekerja misalnya, itu kayak kita tuh punya banyak banget hal-hal yang perlu dicapai gitu kan, either Oke. sama diri kita sendiri atau mungkin pencapaian yang dituntut sama orang lain. Nah, kalau kita jadi perempuan mandiri itu kita kayak punya kemampuan buat memutuskan jalan hidup kita sendiri. Oke. Jadi ya, menurut aku lebih ke independent woman itu bukan kita nggak butuh orang lain, tapi kita bisa menentukan pilihan hidup kita sendiri tanpa mengorbankan diri kita. Itu paling penting sih. Ya, so good sih itu. Bener. Kalau dari aku sendiri ya, wanita mandiri atau independent woman ini itu apa? Adalah dimana kita sebagai wanita sebenarnya adalah seorang pribadi Ya, yang sebenarnya berdiri sendiri. bener banget. Gitu. Dan kita memang punya kebebasan untuk memilih, intinya ya memilih kita mau bahagia seperti apa sih Ya, yang sebenarnya. definisi bahagia Ya. kita sendiri Ya, gitu kita kan. Ci? sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Bener. Tanpa contohnya, tanpa bergantung kepada anak. Kadang Ya. kita kan anak gak mau makan, aku nggak happy. Nah, Bener. di bagian itunya, independennya Bener. sebenarnya untuk memutuskan apa ya Lebih keadaan ke- hati. Iya, diri bagaimana sendiri. kita bereaksi kali ya, Ci? Betul, bereaksi Menyikapi sesuatu gitu ya. betul. Karena kadang kita merasa independent woman atau wanita yang mandiri ini seperti wanita yang untuk kerja aja, untuk mencari kesuksesan aja. Padahal sebenarnya Iya, benar. arti dari kemandirian itu lebih deep Luas dari itu banget dan Nah, luas banget. Dan seringkali kalau di masyarakat itu independent woman itu tuh selalu konotasinya tuh negatif. Betul. Kayak sering kayak meremehkan laki-laki Ya. atau kayak aku nggak butuh orang lain, padahal beda banget kan, nggak Iya, kayak beda gitu banget. konsepnya gitu. Betul. Karena sebenarnya wanita untuk bisa mandiri pun kalau nggak didukung sama sekitar Nggak juga bisa. nggak bakal bisa. Benar banget. Akan jatuh juga. gitu Setuju. kan. Support Tetap system butuh itu support system perlu juga sih. perlu. Demi kewarasan ya. Iya, betul sekali. Kalau enggak sih udah kayak banyak banget, karena wanita otaknya kan beda ya sama Bener. cowok ya. Kalau wanita tuh bisa mikirin segala macam dalam satu waktu. Ya. Kalau cowok tuh bisa tuh misalnya
diem nggak mikirin apa-apa tuh bisa sebenarnya. Bener. Kayak nonton ya udah nonton aja gitu, fokus. Kalau Bener. kita nonton tapi mikirin Besok masak apa, hari ini ngapain ya, anak aku kira-kira ngapain gitu, atau nggak nanti besok aku harus kerjain apa, Iya, padahal bener. lagi nonton gitu kan. Iya bener. Kayak nggak bisa fokus sama satu hal gitu. Iya betul. That's why ya gitu, kita butuh support system Iya. juga. Kira-kira kalau dari Ciseli nih, apa nih hal yang kayak Cici tuh penasaran gitu, kayak pengen kita bahas? Ada nggak sebuah pemikiran atau apa yang Cici tuh kayak, ayo diskusi ini yuk gitu? Ya aku tuh kepikiran banget nih, dan banyak banget juga yang tanya ke aku dan diskusi juga ke aku ya, oke. para teman-teman cewek juga atau wanita perempuan di luar sana. Tanyain ke aku, kira-kira nih kalau aku menjadi pribadi yang mandiri gitu, kira-kira tanggapan dari sekitar itu gimana ya? Karena ya itu tadi, banyak dari sekitar kita itu yang merasa kalau kita jadi wanita yang mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain, dan ya bisa kita bilang kita ini nggak butuh pria lagi. Karena oke. sebenarnya dari awal kan wanita yang menafkahi sebenarnya kan seorang pria gitu. Tapi Iya. wanita jadi karena mandiri udah nggak perlu lagi seorang pria. Itu bagaimana menurut teman-teman? Kalau aku sih ya, sebagai mama dari anak 3, Udah pengalaman banget nih. kalau menurutku itu perempuan yang mandiri itu beda dengan dia tidak membutuhkan seorang pria, karena pria itu atau suami ya, itu Tuhan kasih itu untuk melengkapi. Betul. Jadi pasti kita butuhkan karena kita adalah manusia yang pasti punya kekurangan. Nah, sedangkan pasangan kita itu kan adalah pelengkap kita kan. Betul. Jadi bukan substitusi, bukan kayak sesuatu yang kita butuhkan kalau udah nggak pakai kita buang, bukan. Ini sesuatu yang melengkapi kita, sesuatu yang kita nggak punya adanya di dia. Oke. Jadi ya mau nggak mau kita pasti perlu adanya dia kan gitu. Betul. Jadi kalau menurut aku sih itu pemikiran yang kurang tepat ya. Kayak ya perempuan mandiri itu pasti perlu orang lain, apalagi pria ya. Jadi aku kurang setuju kalau misalnya kita bilang kita nggak usah cowok-cowok deh gitu. Menurutku sih belum aja ketemu sama Iya, cowok yang betul. tepat. Karena at the end value kita itu kan akan menarik orang-orang yang sejenis. Nah, jadi kalau misalnya di sekitar kita belum ada pria yang merasa kita butuhkan atau yang kita merasa bisa melengkapi kita, ya mungkin circle-nya aja yang kurang tepat. Iya berarti ya kurang tepat, karena banyak banget kan cewek-cewek nih atau para wanita yang merasa aku sukses, tapi apakah ada yang bisa menandingi sukses aku ini gitu kan? Iya, Ada benar juga yang banget. seperti itu. Iya. Padahal sebenarnya ya namanya pria, benar kita butuhkan karena sebagai pasangan, namanya aja pasangan. Kayak sandal nih, sandal kan kalau pasangan pasti beda ya, Benar. nggak harus sama gitu. Entah itu status atau enggak. Tapi kalau salah satu nggak ada, nggak berfungsi Iya, nggak juga. berfungsi juga. Pasti akan dibuang. Betul, karena kadang-kadang nih banyak yang merasa kalau pasangan itu ya harus sama. Iya, padahal Jadi, enggak. aku A ya, pasanganku harus A. Sedangkan yang namanya pasangan kan nggak mungkin sama dong, nggak bisa kepake kayak sandal kan. Iya, Walaupun bener. sama, mirip, tapi kan tetap berbeda jauh. Betul. Kanan dan kiri, Betul. bentuknya pun udah berbeda. Kadang ya gitulah. Jadi merasa pasangan itu harus sama, padahal sebenarnya enggak. Cuman ini kita bahasnya wanita mandiri yang kenapa jadi pasangan. Nggak apa-apa kan, masih Masih inline ya. buat alpha girl. Oh, betul sekali. Itu masih relate sih, karena kalau dari aku ya, menurut Fen pasangan itu justru, gak tau nanti Cece juga komen ya, pasangan tuh biasanya malah 180 derajat berbeda sama kita. Betul. Karena ya gunanya untuk melengkapi gitu kan, sama kayak yang tadi Cece bilang sandal, nggak mungkin kan sama-sama kanan, Betul. ya kan, nggak mungkin sama-sama kiri, ya pasti ada kanan dan kiri, dan ini kan 180 derajat berbeda. Iya. Ya itu tadi, meskipun mirip tapi 180 derajat berbeda karena gunanya dia untuk melengkapi itu tadi.
Betul, betul sekali. Coba kita Cece kerasa nggak kalau di kehidupan marriage nih? Iya, kerasa banget. Kebetulan aku udah married 5 tahun lebih ya. Oke. Ya nggak selama fun sih, tapi memang aku kerasa banget kalau pasangan itu adalah seseorang yang melengkapi. Jadi nggak yang sama persis kayak kita. Contohnya nih, aku nggak bisa masak contohnya. Suami aku bisa masak. Oh, gitu. wow. Contohnya lagi. Boleh nih kapan-kapan dicobain masakannya. Itu contoh ya. Sebenarnya kebalik sih. Ya contohnya aja, Okay. aku misalnya nggak bisa ngurus mobil, kan yang ngurus suami dong gitu. Sebenarnya kalau dikatakan wanita nggak butuh orang lain sebagai wanita mandiri tuh nggak juga. Contohnya aja nih, kita mobilnya mogok kan nggak mungkin kita perbaiki sendiri juga kan. Walaupun kita sebenarnya udah mandiri, Bener. kita tetap butuh pak tukang gitu kan yang bantuin sebenarnya. Bener, setuju sih. Gitu. Tapi aku penasaran juga nih, Van. Misalnya nih, aku udah mandiri, aku udah sukses, aku udah kaya raya. Contohnya ya. Kira-kira nih, apakah laki-laki akan merasa minder dan ciut gitu di dekat kita? Kalau menurut Vanvan sih ya, itu tergantung dari si cowoknya. Oke. Dari situ kita bisa ngelihat value cowoknya itu kayak apa. Betul. Kalau misalnya cowok itu sampai minder, berarti The problem is ya. from him. Iya, the problem is from him, dan berarti itu udah pasti bukan pasangan kita. Karena kan kita butuhnya pasangan yang saling melengkapi. Betul. Kalau kayak gitu jadinya kita jadi kayak tutornya dia dong, nggak boleh minder. Iya. Iya kan? Jadi ya bukan buat kita berarti. Kita kan perlunya cowok yang bisa menyamai value-value kita, prinsip-prinsip kita kan. Jadi ya kalau misalnya sampai minder, berarti dia bukan buat kamu sayang. Iya, Lebih baik betul. ganti lelaki lain yang lebih berbobot ya. Iya. Tapi sejujurnya ya, di era atau zaman sekarang memang ada penelitiannya juga. Di zaman sekarang memang wanita itu lebih alfa. Ya benar. Jadi peningkatannya tuh signifikan banget, di mana seorang wanita itu menjadi tulang punggung keluarga bahkan. Dengan lifestyle dan gaya hidup sekarang kali ya, Ci. Betul, dengan lifestyle dan indeks ekonomi gitu. Ya, benar. Entah kenapa wanita itu lebih dikatakan lebih sukses daripada laki-laki. Nah, kalau dibalikin lagi nih, apakah laki-laki akan tetap respect sama atau enggak akan tetap merasa wanita ini adalah apa ya, nggak minder lah gitu sama wanita yang sukses? Sebenarnya lebih ke mindsetnya masing-masing. Betul. Tapi memang itu susah sih. Betul. Pasti banyak banget cowok atau pria di luar sana yang pasti minder sama ceweknya atau wanitanya yang lebih sukses. Karena udah ada stigmanya tuh. Stigmanya kalau pria itu yang seharusnya menafkahi. Iya, benar. Seorang istri atau enggak pria itu seharusnya lebih sukses lah daripada wanita. Mungkin itu juga sebuah pemikiran yang di era sekarang, C, itu menurutku udah nggak relevan. Betul. Karena cowok harus menafkahi, iya betul. Tapi itu kan stigma zaman dulu ya. Betul. Dalam arti gini, zaman dulu itu belum ada gaya hidup yang kayak sekarang. Ya. Terus kayak harga-harga juga belum setinggi sekarang. Terus misalnya anak sekolah apa segala macam tuh kan biayanya banyak banget. Betul. Nah, ketika wanita itu ikut bekerja untuk mendapatkan lifestyle yang di angka sekian nih, menurut aku ya fine-fine aja sih. Jadi lebih ke kerjasama lagi ya jadinya, bukan lagi cowok yang menafkahi. Kalau bisa kayak gitu bagus, ya kan? Dan memang ya lebih baik lah ya istilahnya. Tapi kalau yang cewek malah menafkahi, misalnya ini ada nih kasus yang cewek karena gajinya lebih besar, jadi dia yang menafkahi. Terus yang cowok nih yang misalnya kayak jadi apa sih istilahnya? Kayak bapak rumah tangga. Iya, bapak rumah tangga. Oke. Menurut aku itu nggak apa-apa. Tapi note-nya malah ada di yang cewek.
Apakah bisa kamu tetap menghargai dia sebagai Betul. kepala keluarga atau Betul tidak? sekali, karena itu banyak banget terjadi. Iya. Justru Dan itu tantangan alpha girl, J. tantangan untuk wanita mandiri sebenarnya. Di saat dia lebih sukses daripada suami, Ya, bisa nggak tetap respect? tetap nggak bisa tetap menghormati suami nggak? Iya. Di saat kita para wanita itu lebih sukses daripada suami, apakah bisa kita tetap Iya, menghargai? benar. Bisa nggak tetap respect? Padahal itu adalah kunci hubungan suami Benar istri itu banget. bisa tetap berjalan dengan baik. Bener banget. Karena kita tuh harus ini kita ngomongin yang in this marriage ya. Ya, in this marriage. Nah, kalau di dalam pernikahan, menurut aku dua udah jadi satu. Jadi berkatnya dari siapapun itu sebenarnya juga satu. Iya, betul. Jadi nggak boleh mikir aku yang lebih sukses, aku yang lebih bisa, nggak Betul. boleh mikir gitu. Itu Uh-uh. itu menurutku udah sebuah pemikiran yang si jahat taruh di pikiran kita Iya. supaya menghancurkan rumah tangga ini Betul, gitu loh. uh-uh. Ya, jadi kalau misalnya kalian para cewek nih, apalagi alpha girl zaman sekarang, dan kita pun ya kita pun dua-dua adalah perempuan yang tetap bekerja Betul. dan tetap berkarya meskipun kita ada suami, ya Iya. kan? Bisa dibilang kita juga termasuk alpha Alpha girl. girl. Tapi di situ itu harus inget banget sih kalau di dalam pernikahan berkat itu udah jadi satu. Jadi dari manapun sumbernya, antara itu dari suami ataupun itu dari istri, ya itu adalah untuk keluarga itu. Jadi kalau misalnya kita merasa lebih superior, kita merasa lebih hebat, itu sebenarnya kita sedang menghancurkan rumah tangga kita sendiri. Betul. Tapi memang ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa hal itu susah dilakukan. Banget. Aku mengakui juga, aku menjalaninya itu nggak semulus itu. Benar. It's hard, sangat-sangat susah. Gitu. Ada suatu waktu di mana memang aku lebih sukses daripada suami. Ada. Gitu kan. Kita kan naik turun ya. Dan itu memang susah banget untuk kita itu bisa tetap respect, Ya. tetap bisa menghormati di saat satu waktu itu aku sebagai istri harus menjadi tulang keluarga untuk membayar semuanya lah, intinya Iya. seperti itu. Tapi satu mindset yang aku dapat juga ya dari teman aku juga, kalau yang namanya pernikahan itu udah jadi satu, di mana rezeki itu bukan lagi rezeki kamu dan aku, tapi Betul. rezeki pernikahan. Betul. Dan Tuhan mau taruh, Dimanapun. Tuhan mau kasih rezeki itu lewat aku atau suami, itu kan suka-suka Tuhan sebenarnya. Ya kan, Tuhan mau lewat siapa aja, yaitu udah rezeki pernikahan. Toh sebenarnya dapatnya sama dan bahkan lebih besar Iya, kadang. betul. Kayak gitu. Jadi ya itu salah satu mindset yang aku pegang yang bikin aku sampai sekarang itu tetap bisa menghormati suami. Tapi aku nggak bilang ya kalau ini tuh hal yang gampang ya. Iya. Ini tuh susah banget sih. Tapi ya at the end kita adalah manusia yang berproses. Betul. Kita adalah manusia yang memang diizinkan Tuhan melalui segala ups and down di dalam kehidupan kita, apapun itu ya. Betul. Masalah apapun di luar pernikahan pun itu pasti ada ups and downs kan. Iya. Dan semuanya itu kan sebenarnya untuk mendewasakan kita. Jadi kalau misalnya sekarang ini kalian sedang menghadapi hal-hal itu dan lagi kesusahan nih kayak menghormati pasangan, itu totally normal. Tapi ya itu kita harus ingat bahwa kalau nggak ada dia, nggak ada aku sekarang. Betul. Kalau nggak ada aku sekarang, juga nggak ada dia. Dan kita Dan nggak ada anak-anak gitu loh. betul. Jadi kayak nggak bisa, nggak boleh sampai ada itu. Kita Iya. harus buang pikiran itu. Dan kita juga harus flashback juga. Betul. Dimana ternyata bisa jadi nih kalau kita nggak nikah sama dia, gitu. Iya, benar. Kita nggak mungkin ada di titik ini sekarang. Iya Kita kan? nggak mungkin sesukses sekarang. Betul. Bisa jadi sebenarnya dialah support system Betul, utamanya. benar. Kadang Dia yang bikin kita menjadi seperti ini. kadang itu support yang dikasih itu nggak selalu soal materi ya nggak sih, C? Betul. Bisa jadi dari pengorbanan waktu, tenaga, mungkin ide-ide, mungkin apa ya, kasih sayang, mungkin Iya. perhatian, dukungan emosional. Itu Antar penting kita banget. aja deh nyupirin Iya. kita kemana gitu, itu sebenarnya udah support banget kan ya. Iya bener banget. Atau misalnya nih sesimpel misalnya dia nggak bisa nganter pun tapi dia bisa take over hal yang lain misalnya. Ya, Ya, antara
apa ya, misalnya kayak dia Jagain yang anak dia di rumah. jagain anak, atau misalnya dia yang prepare supir misalnya, Iya, betul. ya kan? Jadi even nggak cover 100% pun nggak jadi masalah gitu loh, asalkan mindset kita tuh udah bener. Udah bener duluan ya. Iya. Betul. Itu seru banget sih ngomongin ini ya tentang independent Banget. woman ini, seru banget. Tapi aku ada yang unik banget nih, yang aku juga pingin bahas di sini ya. Karena udah marak banget nih yang namanya independent woman, di mana para wanita sekarang itu dituntut untuk menjadi mandiri, Ya. bekerja, kalau bisa dapat penghasilan sendiri, intinya mandiri di dalam segala hal. Nah, dimana sekarang tuh kebalik zamannya. Kita para wanita malah punya mimpi untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Dimana, oke, kalau kita lihat nih di sosial media, oke, habis antar anak bisa pilates ke mall, gitu kan, itu kayak wow, Shopping, bisa jalan-jalan. hidupku banget. Aku pingin seperti itu gitu kan. Gimana menurut Pen? Kalau menurutku, dari pengalamanku sendiri ya, Ce, Oke, manusia itu nggak pernah puas. betul. Jadi 10 tahun nikah, aku tuh udah 4 tahun itu full ibu rumah tangga. Oh, oke. Jadi 4 tahun pertama tuh aku full ibu rumah tangga, bereproduksi terus ya. Oke. Sampai jadi Hamil lah, maniga. Iya, sampai punya anak 3, jadi hamil lahiran, ngurusin rumah, hamil lahiran, ngurusin rumah gitu kan. Terus ada satu titik di mana kayak aku mengeluh sama suami gitu kan. Aku bosan di rumah, aku aduh cuman ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Ini poinnya, aku merasa useless. Oh, Aku oke. cuman jadi ibu rumah tangga itu aku kayak merasa aku useless karena aku tidak punya pencapaian apa-apa. Aku Oke. hanya gini aja dah. Percuma dong aku lulusan sarjana, aku lulusan gini gitu kalau at the end aku cuman di dapur kalau orang zaman dulu bilang. Iya, Kayak betul. gitu kan. Terus sampai di tahun keempat sebenarnya dari suamiku membebaskan sih, kamu mau kerja mau nggak kerja bebas. Tapi ya karena emang ada stigma itu, jadi kayak aku kerja aja deh gitu, dan dia juga nggak apa-apa gitu. Terus setelah kerja enakan di rumah ya jadi ibu rumah tangga. Memang manusia nggak pernah puas ya. Iya, jadi tapi gini, satu hal yang aku pengen bagiin sih, C. Ini sebuah pemikiran yang mungkin kalau misalnya kalian belum nikah, mungkin ada yang ngeliat nih yang belum menikah ataupun yang sekarang menikah tapi cuman jadi ibu rumah tangga. Aku cuman bilang bahwa peran itu bukan useless. Peran itu tuh justru adalah peran yang paling mulia di dunia Sama dong, ini. kita mulia. Iya, karena kita itu sebenarnya sedang investasi waktu, semua tenaga kita itu untuk anak kita. Apapun yang kita lakukan di rumah yang terlihat tidak penting ya. Contoh simpel deh, ini ibu rumah tangga, ibu anak 3 yang nggak punya ART. Oke, wow, keren nih, keren. Jadi dari situ anak-anak itu ternyata bisa belajar banyak hal itu dari tugas-tugas rumah tangga sehari-hari. Betul. Ternyata gitu, contoh dari makan harus tanggung jawab nih taruh ke cucian, terus tanggung jawab cuci piring, tanggung jawab misalnya rapiin kamar tidur kayak gitu ya. Itu kelihatannya simple, tapi sebenarnya itu adalah kebiasaan yang kalau kita bisa didik mereka nih sehari-hari konsisten, itu tuh apa ya, hasilnya saat mereka dewasa itu gede banget karena mereka jadi tanggung jawab, peduli sama detail-detail kecil, dan masih banyak banget manfaat yang lain gitu loh, yang kita mungkin nggak kelihatan gitu. Oke. Memang seperti itu ya ternyata ya. Iya. Yang pertama pasti manusia nggak pernah puas. Dan ternyata memang peran apapun itu yang kita ambil itu bebas dari kita, terserah kita mau memilih apa. Iya. Dan tidak ada yang benar dan tidak benar sebenarnya. Tinggal resiko apa yang kita mau ambil. Dan kita harus belajar tutup telinga ya. Kalau misalnya ada sebuah keputusan yang udah kita ambil,
harus kayak yakin Yakin ya dan udahlah terserah orang lain mau ngomong apa, dia juga nggak tahu hidup Iya, aku betul. gitu kan. Nah ketika kita udah tahu ini tujuannya apa, misalnya kita mau jadi ibu rumah tangga, karena kita tahu kalau kita handle anak kita sendiri, kita didik dan kasih value sendiri, itu akan jauh lebih besar impactnya buat dia. Ya udah, go for it gitu. ya sih aku setuju. Dimana sebenarnya kita para wanita tuh bebas banget mau memilih mau menjadi ibu rumah tangga atau mau menjadi wanita karir. Ya, Dan dua-duanya sama-sama independennya. bener. Gak bisa dibilang ibu rumah tangga tuh bukan independen karena dia bekerja Bener. sendiri, dia memikirkan sendiri gitu kan. Kadang itu kita mikirnya, wah dia nggak mandiri nih, bergantung sama suaminya. Ya bergantung dalam hal finansial aja kan. Ya. Sedangkan yang lain Dan kan dia bisa melakukan sendiri. menurutku sekarang juga banyak kan bisa dilakuin dari rumah, Betul. online, terus kayak afiliator misalnya, terus ada yang kayak kerjanya tuh remote dari jauh juga tetap bisa Tetap gitu bisa, loh. betul. Jadi ya independent woman tuh menurutku nggak cuman secara physically kita bekerja, tapi bagaimana kita berani mengambil keputusan tanpa terpengaruh dari pemikiran orang lain. Pemikiran orang lain. Itulah sebenarnya Independent woman. Aku juga setuju itu. Dan kalau pengalaman aku sendiri ya, kalau aku memang nggak pernah pure jadi ibu rumah tangga. Oh, oke. Aku dari menikah itu sudah bekerja. Jadi dan ini sebenarnya juga ternyata double job. Iya, bener. Iya kan? Pasti Fauna juga ngerasa di mana kita sebenarnya wanita ini underpaid nggak sih? Kita kan udah mengerjakan double job sebagai wanita, Betul. apalagi sebagai istri. Kita bekerja untuk mendapatkan nafkah kita sendiri dan untuk keluarga juga. And setelah kita pulang, Masih ada. kita masih harus mengurus rumah juga. Bener. Belum Apalagi anak. belum anak juga. Kita harus ya mengurus. Walaupun nih misalnya ada yang bantu, kita mempunyai yang membantu kita di rumah kayak bersih gitu, tapi kan kita tetap kontrol dong. Iya, bener. Kita tetap memikirkan itu, kita tetap memikirkan belanja bulanan gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau dibilang seorang wanita karir itu nggak memikirkan keluarganya, itu enggak sih, Salah total. salah total. Bahkan wanita karir itu sebenarnya juga double job. Iya, bener banget. Benar. Jadi ya maksudnya kalau misalnya kalian independent woman, nggak usah merasa salah, tapi juga nggak boleh merasa superior. Iya, sebenarnya Harus dibutuhkan- balance lah harus ya, Ci. balance. Yang pasti, walaupun kita independen, kita tetap membutuhkan orang lain, Ya, kita tetap membutuhkan support system. Walaupun kita bahkan lebih sukses, percayalah kalau kita merasa bahwa kita sendirian, happiness itu nggak ada. iya Kita benar. tetap butuh orang lain untuk merayakan juga kesuksesan kita bersama-sama. Kalau kita sendirian, kita lepas semuanya, aku bisa sendiri. Mungkin dalam beberapa waktu, it's okay. Ya. Tapi kedepannya, karena ini pun sesuai dengan pengalaman aku sendiri, aku juga pernah tuh merasa alpha girl banget, dimana wah aku bisa sendirian ini, aku bisa sukses sendiri. Dan aku apalagi aku introvert ya. Introvert ini Udah biasa sendiri iya, ya. udah biasa sendiri, kalau bisa melakukan semuanya sendiri, tapi ternyata tidak, kayak rasanya ada yang kosong gitu. Jadi kayak sebagai rutinitas belaka, tapi kayak tidak ada hal yang mengisi di hati gitu Iya. kan, kayak kosong, kayak Di mental ini yang di kayak mental ya. jadi sedikit broken, yang kayak apa ya yang kurang gitu. Aku udah bisa kerja sendiri, aku udah Mencapai ini itu. gitu kan, tapi untuk apa gitu. Ya, Aku karena- bisa beli ini beli itu, tapi untuk apa? Buat apa ya? Karena at pasti the ada end, pertanyaan itu. independent woman itu juga perlu dicintai, perlu Betul. disayang. Karena bagaimanapun juga kita wanita. Wanita, kita juga manusia. Ada yang juga membutuhkan itu. ini C, kata-kata yang bagus menurutku tadi, nyambung sama yang Cece bilang ya. Kalau kita mau jalan cepat, kita bisa sendiri. Tapi kalau kita mau jalan jauh,
kita harus bareng sama orang lain. Wow, sweet sekali, betul. Ya. Jadi kita nggak mungkin bisa, ya kita bisa sendiri bisa, tapi kita nggak akan bisa jalan jauh. Makanya kenapa kok sekarang lagi marak lari kan? Iya. Nah, kalau lari kamu sendirian itu pasti kamu akan mental itu pasti akan jatuh. Tapi kalau kamu jalan bareng orang itu pasti kamu bisa jalan jauh. Oke. Wah, seru banget sih ngomongin tentang wanita mandiri, independent woman. Seru Dan banget. nggak terasa waktunya hampir 30 menit loh kita Gila. ngomongin tentang ini. Ini padahal baru 3 hal aja yang Tiga kita hal bahas. yang kita bahas. Rencananya bahkan kita tuh mau more than 5 sebenarnya, Iya, tapi ternyata benar. waktunya Tidak cukup. tidak cukup. Jadi kita sampai sini aja yang kita Iya. bahas. Nextnya kalau misalnya kalian punya pertanyaan itu boleh banget. Boleh banget, langsung komen aja di bawah atau Betul. bisa juga lewat Instagram kita Ezra @ezra_talk. Dan kita bakal bahas topik-topik lain seputar wanita, baik yang menikah maupun belum, apapun lah tentang wanita dan bakal seru-seru. Jadi pastiin kalian stay tune dan jangan lupa subscribe. Dan nyalain notifikasi karena kita bakal ada video di setiap minggunya ya. Yes. So, Bye.